Shalom, selamat pagi saudaraku dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Baiklah saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih oleh karena cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami masih boleh dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar pada pagi hari ini kami bisa menerima firman-Mu, dan firman-Mu akan menuntun kami, membawa kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, mengampuni dosa salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Dimerdekakan. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudaraku dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus lagi. Bulan Agustus adalah bulan yang sangat dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia, karena di bulan inilah kita bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Saudaraku dikasihi Tuhan, 79 tahun kita sudah merasakan kemerdekaan ini. Dan bagaimanakah respon kita sebagai rakyat Indonesia? Tentunya kita sangat bahagia, sangat senang sekali mengingat kemerdekaan yang sudah diraih oleh bangsa kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mengenang jasa para pahlawan, setiap hari bulan Agustus, tanggal 17 Agustus, kita sama-sama memeriahkan hari kemerdekaan ini. Nah, saudaraku sekalian Tuhan, apakah arti merdeka itu? Merdeka adalah bebas dari penjajah. Merdeka adalah hidup yang tenang, tanpa dihantui ketakutan atau dijajah oleh orang lain. Saudaraku dikasihi Tuhan, pada pagi ini mari kita merenungkan bagaimanakah kemerdekaan yang dialami oleh umat Nasrani, atau apa arti kemerdekaan orang Kristen. Mari kita baca dalam kitab Galatia 5 ayat 1. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita lanjutkan dalam kitab Galatia 5 ayat 13. Di sini dikatakan, saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam ajaran Kristus, orang yang merdeka itu adalah orang yang dapat menjalankan kasih. Karena dalam kasih itu tidak ada dendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan tidak suka marah-marah. Itulah yang disebut merdeka. Seperti ayat inti tadi, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudaraku,
Kalau kita ini sudah diampuni dosa kita sudah mengampuni orang lain, hati ini rasanya plong. Itulah yang dinamakan merdeka. Jadi sudah tidak ada beban lagi, sudah tidak ada tekanan lagi. Lalu berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, saudaraku, kalau kita ini sudah diampuni Tuhan dan kita sudah dapat mengampuni orang lain, kita ini betul-betul sudah merdeka. Kita ini betul-betul sudah merasakan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita ingin merasakan kemerdekaan itu di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, marilah kita hidup dengan kasih. Kasih itu suka mengampuni dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan kita akan merasa senang, merasa bahagia kalau kita juga diampuni kesalahan kita dan kita bisa mengampuni orang lain. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni orang lain. Jangan menyimpan kesalahan orang lain atau jangan punya dendam. Itulah yang dinamakan merdeka. Jadi hati ini betul-betul bersih, betul-betul plong, dan kemerdekaan itu akan dapat kita rasakan. Mudah-mudahan renungan pagi ini akan membawa kita semakin hari semakin lapang dada dan bisa merasakan kemerdekaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.